Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya masih berjuang nego ulang tarif yang dikenakan Trump untuk semua barang produksi Indonesia. Jika gagal, ratusan ribu hingga jutaan lapangan kerja terancam hilang. Memahami apa yang jadi dasar pikiran Trump jadi penting, sebab gagal paham bisa mengarah pada gagal negosiasi. Buat Trump dan pendukungnya, kebijakan tarif bukan hanya soal uang. Jika hanya tentang defisit dagang, maka gula-gula tawaran Indonesia untuk impor produk Amerika hingga 34 miliar dolar tentu sudah cukup. Kita harus ingat, Donald Trump dan barisan pendukung MAGA, Make America Great Again, pada dasarnya adalah gerakan populis yang memiliki dua musuh besar, domestik dan luar negeri. Musuh dalam negeri Amerika ialah Deep State atau sekelompok elit yang memiliki jaringan sumber daya kuat, bahkan lebih dari presiden, dan sering bertindak di luar kuasa negara. Mereka tersebar dalam lembaga intelijen CIA, Pentagon, Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri, dan banyak institusi lainnya, termasuk lembaga internasional yang selama ini didirikan oleh Amerika seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan lain-lain. Kelompok ini kemudian dianggap Trump bekerja sama dengan musuh dari luar yang ingin merontokkan hegemoni Amerika, terutama China, demi keuntungan pribadi. Inilah yang disebut oleh Trump sebagai kaum globalis. Akibat kebijakan elit ini, kekayaan Amerika dikeruk. Dunia industri yang tadinya adalah kekuatan Amerika hancur karena dipindahkan ke luar negeri atas nama globalisasi. Ujung-ujungnya Amerika terus defisit dan tekor. Kelas menengahnya hancur, kehilangan pekerjaan. Elit inilah yang juga dituding Trump kobarkan perang di mana-mana yang paksa Amerika untuk terlibat. Perang yang tidak perlu. Perang yang menghabiskan uang pajak yang dikeruk dari rakyat Amerika. Jadi bila Indonesia minta tolong WTO atau Bank Dunia hadapi Trump, sama saja dengan minta tolong lembaga yang akan diacak-acak oleh Trump. Buat Trump dan MAGA, ini adalah perang besar dalam dan luar negeri. Dalam setting ini, perang tarif lahir. Perang tarif akan hancurkan elit dunia yang selama ini dianggap Trump hanya menguntungkan korporasinya dan selama ini hanya memberi China keuntungan ekonomi untuk selanjutnya tumbuh lebih besar dari Amerika. Tarif dan permintaan Amerika agar negara lain bangun pabrik di Amerika bukan hanya untuk puaskan tuntutan pemilih Trump yang kehilangan pekerjaan, tapi ini juga cara Amerika paksa negara lain termasuk sekutu Amerika sendiri untuk pilih China atau Amerika, atau lebih tepatnya pilih China atau Trump. Pilihan geopolitik ini yang harus lebih dulu ditemukan formulanya dan disodorkan ke Trump. Indonesia berada di posisi sebelah mana atau kubu mana dalam perang hadapi elit globalis dan China, dan boleh jadi Trump dan pendukungnya tidak suka pilihan yang abu-abu, semua hitam putih.